Berjumpa lagi di SCTB Talk. Kalau di sesi sebelumnya kita berbicara tentang akademik, di segmen yang sekarang kita akan banyak membahas tentang kemahasiswaan. Tentunya COVID-19 juga masih berdampak di dalam situasi sekolah-sekolah tinggi teologi, termasuk juga di SCTB. Masih dengan ketiga narasumber kita, masih ada Pak Sutrisna Haryanto, Ibu Dwi Maria Handayani, dan Pak Johan Setiawan. Nah, kalau di segmen sebelumnya kita berbicara bagaimana COVID-19 berdampak jadi sesuatu yang new normal di dalam pembelajaran, dalam sistem admisi. Bagaimana dengan pola kemahasiswaan yang akan dijalani oleh SCTB ini? Terutama kira-kira apa rencana untuk mempersiapkan mahasiswa nih memanfaatkan teknologi di dalam pelayanannya? Banyak ya, banyak saya rasa pelan-pelan lah ya, nanti kita pikirkan dengan serius. Tapi melalui training-training di luar perkuliahan tuh saya rasa nanti Pak John juga punya merancang apa saja yang bisa dilakukan buat mahasiswa. Tapi kalau di dalam perkuliahan sendiri kita mencoba mengintegrasikan lah dari materi perkuliahan dengan teknologi yang ada. Dosennya juga harus belajar sih ya. Jadi mulailah misalnya dalam kelas homiletik saya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kali ya, mulai mahasiswa diminta untuk mengupload tugasnya di YouTube. Misalnya ternyata berguna juga hari ini gitu ya. Jadi diminta untuk melakukan observasi lapangan dan membuat vlog. Ya itu kemarin di kelas-kelas tertentu melakukan itu. Jadi saya rasa akan ada banyak hal ya. Nanti kita perlu juga survei dulu ke kebutuhan gereja ya, maksudnya saya kebutuhan apa sih mereka perlu gitu, teknologi yang supaya mahasiswa ini bisa persiapannya bisa cocok untuk di lapangan gitu. Saya nyambung dengan yang dibagikan Bu Dwi. Menarik. Minggu lalu nih dari kemahasiswaan Pak Johan mengorganisasi pertemuan dengan mahasiswa praktek kita yang sedang menjalani praktek setahun di berbagai gereja. Yang menarik adalah bahwa apa yang dibagikan barusan, upaya-upaya awal itu sudah membuahkan hasil. Jadi misalnya yang pertama, ada mahasiswa yang kemudian secara kreatif bisa langsung berinovasi, mengajar sekolah minggu setiap minggu, sampai saya bilang ini pandemi ini membuat ada sebagian orang berubah jadi artis mendadak, dan dia bisa lakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, misalnya ada satu orang yang tempatkan di satu gereja dan kemudian ketika ibadah berlangsung secara online, kemudian dia menjadi seperti staf IT yang menolong para pendeta, para pengurus dan sebagainya untuk melakukan rekaman-rekaman selain dia sendiri melakukan bagiannya untuk pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah dalam situasi yang mendadak kemarin juga ada orang yang kreatif kemudian melakukan riset-riset bagaimana merespon situasi ini. Tidak semua orang bisa melakukannya secara online. Nah, saya melihat ini hal yang luar biasa ya. Jadi apa yang dipersiapkan meskipun masih secara awal itu sudah muncul hasilnya, dan kita berharap ke depan akan bisa lebih responsif, termasuk dari masukan-masukan kemarin dari teman-teman itu kita kembangkan lagi. Ya, Pak Johan. Iya, sebetulnya ini sudah dipikirkan dalam perencanaan kemahasiswaan waktu-waktu yang lalu tentang bagaimana mahasiswa ini bisa berkarya melalui gereja maupun di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, dan untuk bisa punya influence seperti itu di dalam masa-masa yang sekarang di mana ada fasilitas digital yang luar biasa. Kita perlu menolong para mahasiswa untuk menjadi content creator. Konten itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk speech, bisa dalam bentuk karya kreatif yang lainnya gitu ya. Itu bagaimana mengkreasi secara konten. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menyebarkan ini jadi distributor, konten distributor. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kita menjadi engager. Konten yang ada dibawa ke dalam sebuah ekosistem pembelajaran supaya orang bukan jadi semacam nonton infotainment begitu ya, tetapi bagaimana konten ini dipakai menjadi sesuatu yang life changing di dalam distance discipleship misalnya. Nah, yang tadi beberapa kali disebutkan
ini adalah dunia pelayanan masa depan, dan kalau kita mau menjangkau audiens yang lintas batas, batas negara, batas kota, batas itu, maka ini bukan opsional. Kalau kita mau serius, kita masuk ke sana. Cuma memang urgensinya itu didorong dengan luar biasa melalui COVID ini. Jadi pasti nanti sesudah masa-masa ini berlalu, penekanan tentang misalnya kita selama ini sudah ada training group media. Nah, tentu training group medianya akan lebih intens lagi di dalam bidang-bidang tadi. Ada orang yang memang bisa bagus dalam menulis renungan sederhana. Nanti akan ada orang-orang yang khusus dilatih untuk itu supaya matang di situ. Sementara ada orang lain lagi yang suka jadi presenter begitu ya. Kita bisa bikin pelatihan untuk seperti itu, membuat konten-konten yang bisa mempengaruhi dalam bentuk bit size begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah dipikirkan tapi tidak ada urgensinya sekarang jadi urgen. Nah, jadi ada pelatihan kalau di sekolah namanya ekstrakurikuler, itu akan menjadi penekanan. Beberapa seperti Bu Dwi tadi bilang masuk ke dalam kurikulum. Nah, sekarang banyak sekali hal-hal yang mungkin begini, Mas. Saya mau meletakkannya, kebanyakan kita saat ini yang mengajar di sekolah teologi adalah generasi digital imigran. Kita bersentuhan dengan komputer mungkin waktu kita SMA, bahkan beberapa waktu kuliah baru menyentuh komputer. Jadi berbeda sekali cara berpikirnya untuk memikirkan konten, interaksi dan sebagainya secara digital itu dengan generasi-generasi yang lebih baru. Jadi ada banyak hal yang harus dikejar dari sisi sekolah teologi ya, considering bahwa orang-orang di sana yang sedang mengerjakan bukan orang-orang yang saya berusaha berpikir secara digital itu kembalinya terus banyak pemikiran analog begitu ya. Jadi tapi feedback dari teman-teman yang sedang menjalani tadi Pak Sutrita sempat menyebutkan itu buat ini sesuatu yang selama ini kita hanya touch and go, tapi kita perlu serius kalau kita mau memikirkan mempengaruhi tubuh Kristus dan mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Tuhan. Teknologi itu bukan option. Ya, satu lagi itu kreativitas yang tinggi perlu ya, dan juga integrasi antara bukan cuma konten-konten yang sifatnya theological, biblical, tetapi yang yang mengeksplor memang gift atau yang Tuhan kasih. Misalnya nih ada satu alumni yang sedang pelayanan di satu daerah, satu negara yang saya nggak bisa sebutkan ya, yang kontak ke saya dia bilang, saya tahu dia suka masak. Waktu kuliah kelas eksegese dulu ya dengan dia bilang saya ini lagi mengajukan proposal ke lembaga misi saya mau buat konten YouTube tentang masak. Jadi kayak fusion antara Indonesia dan menu dari negaranya dia. Tetapi di dalamnya juga ada nanti konten-konten teologi gitu yang dimasukkan di situ gitu. Nah yang seperti ini yang perlu kita pikirkan. Jadi nggak plain, karena kalau pengajaran teologi biblika banyak gitu ya. Tetapi STB mencoba mengisi tadi transforming culture and society-nya itu loh, yang akan kita bawa juga di dalam pembekalan terhadap mahasiswa ini. Gitu. Oke. Kan kalau saya dari teologi Injil itu punya kekhasan tertentu, bagaimana pembentukan karakter, spiritual, salah satu bentuknya adalah dengan kehidupan kita di asrama. Nah, dengan ketika beralih sistem perkuliahan saat ini jadi jarak jauh, dilaksanakan secara online. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang ada di tempatnya masing-masing, tetap diupayakan pendampingan dalam pembentukan karakter, spiritual tetap berjalan, termasuk mengaktifkan tadi ya ada kelompok-kelompok pemuridan di tengah mahasiswa. Pertanyaannya, untuk mahasiswa baru mungkin ya, calon mahasiswa baru yang tadi sempat disinggung bahwa admisi tetap berjalan, khususnya buat mahasiswa STH dan SPDK ya. Kita punya kebiasaan bahwa mereka harus dibentuk di asrama nih. Bagaimana juga pendampingan karakter bisa tetap berlaku kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kita belum tahu ya Bapak Ibu, apakah mereka bisa dengan segera masuk ke asrama atau tidak? Prediksi kita sih Oktober kali ya, kasus Trisna ya. Optimis Ya. Oktober mungkin ya, hopefully lah ya mereka bisa nyampe ke sini ya. Karena ada banyak hal yang
Jadi online itu tidak bisa menggantikan pertemuan langsung. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara online. Jadi kita meskipun banyak hal bisa dilakukan secara efektif online, tetap harus ada dikompensasi dengan pertemuan fisik. Ya. Itu yang kita. Ya, jadi mungkin nanti nggak tahu bentuknya ya untuk mahasiswa baru ya, tapi pasti akan diupayakan semaksimal mungkin. Ya misalnya nanti menghubungi gereja di sana, tempat, gitu, atau alumni yang ada di daerah. Selain kita juga melakukan jarak jauhnya gitu. Dari sisi kita sudah merencanakan ada chapel online juga. Iya. Terus ada beberapa materi-materi pembelajaran yang akan kita kirimkan untuk mereka lakukan dalam spiritual formation mereka sendiri, yang ada accountability-nya dengan kita di sini. Ada beberapa hal yang dirancangkan memang, bahkan kita bisa bikin retreat online untuk itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, tetapi sekali lagi itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan pertemuan fisik. Jadi kita merindukan kapan bisa ketemu muka, bisa melakukan pembentukan yang langsung, dan di-enhance oleh fasilitas teknologi komunikasi. Dan sebetulnya kan karena ini sesuatu yang baru ya, jadi ini kita memang akan bereksperimen juga ya. Iya betul. Ada hal-hal yang sekali lagi dari pengalaman mendadak ini, kita berharap belajar sesuatu tujuannya bukan sekedar survival, tapi kita jadi bisa melihat inovasi-inovasi apa yang bisa kita kembangkan ke depan. Kembali isinya adalah menjangkau lebih banyak orang, memperlengkapi di dalam perkembangan teknologi. Karena kita percaya bahwa dengan yang namanya mandat budaya itu manusia diberikan daya kreasi, teknologinya akan makin terus berkembang. Jadi memang kita harus bisa mengantisipasi bahwa ketika teknologi makin berkembang, bagaimana kita mengembangkan spiritual formation dan kehidupan iman kita di dalam new era tadi. Oke, COVID-19 ini kan juga berdampak di dalam kehidupan gereja-gereja Indonesia, terutama setelah pemberlakuan PSBB dan sebagainya. Banyak gereja yang akhirnya juga tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja, beralih semuanya ke online gitu. Seminari sebagai rekanan dari gereja di mana tempat para mahasiswa praktek, khususnya juga pasti kena dampaknya gitu. Nah, bagaimana ketika situasi gereja-gereja mungkin menghentikan aktivitas gerejawi mereka dengan para mahasiswa yang perlu pergi praktek baik 3 bulan maupun 1 tahun. Praktek ya tuh, aduh pasti terganggu itu. Gimana ini Pak Bajohan? Iya, kebijakan kita akan menunda praktek sampai kondisi lebih aman bagi mahasiswa yang akan kita kirim. Jadi ada banyak pertimbangan mengenai hal ini. Kita berharap nanti yang mestinya praktek 1 tahun berangkat awal Juli akan kita harapkan bisa berangkat awal Oktober. Kalau situasinya menjadi lebih baik, kita nggak pernah tahu ya kondisi seperti ini bakal seperti apa, ada second wave dan sebagainya. Jadi kita masih sambil melihat, tetapi kalau perkiraan optimis kita Oktober kita bisa mengirim. Jadi bukan 12 bulan, tapi menjadi 9 bulan di gereja. Yang lebih sulit adalah mahasiswa yang harusnya berangkat praktek 3 bulan sekarang ini. Oh iya. Karena akan sulit cari gantinya. Dan mission trip juga Pak ya? Ya, selama ini memikirkan mission trip itu adalah kita pergi secara langsung ke sana. Tetapi sekarang online mission itu sedang on the rise. Dan memang ada berasanya kok misi kayak begitu gitu ya. Padahal ini adalah dunia yang sangat luas, kesempatan untuk memberitakan kabar baik di sana, dan kesempatan untuk menjangkau orang-orang yang tidak kita temuin secara fisik justru bisa ditemui di sana. Banyak yang engage Pak ya di dunia. Di dunia online tuh banyak yang engage, itu kesempatan isi sebenarnya ke sana. Teman-teman di gerakan media untuk penjangkauan itu memberikan laporan-laporan yang luar biasa, tetapi kita masih menyerahkan itu pada para spesialis media. Kita di sekolah teologi ya, kita kadang-kadang bantu secara konten dan sebagainya. Tetapi ini bisa menjadi satu kesempatan yang baik menggantikan mission trip yang kemarin di sana. Youth Camp juga begitu, kita bisa bikin virtual Youth Camp
Saya kemarin barusan mengikuti National Disability Forum di Amerika 2 hari, tetapi sangat enriching. Itu hal yang tidak bisa saya ikuti, saya harus terbang ke Amerika dan balik lagi di sana hanya untuk 2 hari event, itu terlalu mahal. Tetapi dengan online saya bisa mengikutinya dan mendapat banyak sekali manfaat. Kita bisa bikin youth camp seperti itu, apalagi misalnya kalau nanti gereja-gereja membutuhkan orang-orang yang bisa menyelenggarakan youth camp-nya online. Nah, kalau kita expose mahasiswa kita untuk berlatih, ini masih bermimpi lah ya. Nanti overpromise Pak. Ya, perlu didoakan. Cuma secara SKS ya, mahasiswa kan ada SKS itu, jadi tetap harus ada. Tapi masuk SKS ya. Secara waktu akan susah dengan bentuk lain selain bentuk elektronik. Jadi coba kita lihat nanti kapan kita bisa fit in the schedule itu. Ini bagian dari opportunities yang kita explore. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu di segmen tentang kemahasiswaan. Ada juga banyak mahasiswa gitu yang curhat, Kak, gara-gara sekarang pulang ke rumah masing-masing gitu, lalu pembelajaran jarak jauh harus ngerjain paper, terus yang kemarin-kemarin harus bikin skripsi, ini susah dapetin sumber-sumbernya gitu, akses bukunya susah nih. Ini gimana STTB mengantisipasi hal ini gitu? Mungkin mereka juga terbatas, buku-buku yang mereka punya juga susah, mungkin juga akses internet juga terbatas gitu. Aku terus nanti. Suruh tanggung jawab soalnya ya. Ini bagian yang susah ya. Aku terus aja jawab. Iya, karena ini berkaitan dengan ekologi belajar kita ya. Bukan hanya yang berlangsung di STTB, tapi juga secara nasional. Ekologi atau ekosistem belajar yang kalau di Amerika misalnya yang namanya akses ke library itu sudah e-library itu sudah terintegrasi, ada di mana-mana. Ya. Ya. Kemudian buku-buku bisa diakses secara online, e-booksnya pun banyak dan bukan hanya satu library yang punya, tapi ada sekian library termasuk dengan universitas, namanya STT itu menggabungkan resourcesnya. Nah itu sangat memudahkan. Ketersediaan materi e-books dalam bahasa Inggris juga sangat berlimpah. Tapi begitu masuk ke ketersediaan e-books dalam bahasa Indonesia itu masalah besar. Jadi kita sebetulnya sekarang ini STTB sudah punya akses ke database jurnal-jurnal internasional yang disebut ATLA. Biasanya sekolah-sekolah teologi punya akses ke situ. Sudah sejak tahun lalu berlangganan itu, dan kemudian kita sedang membangun koleksi e-books sendiri. Jadi buku-buku yang memang dikoleksi oleh perpustakaan STTB dan sudah ada itu. Tapi sekali lagi itu buku-buku dan literatur yang berbahasa Inggris. Nah kesulitannya adalah ketika kita mau mengembangkan literatur elektronik berbahasa Indonesia, belum ada provider yang menghimpun itu. Sehingga memang di dalam segala keterbatasan inilah kita mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu ya. Dalam masa transisi ini harapannya nanti ke depan di Indonesia ada orang-orang yang bisa melihat kebutuhan ini dan mengembangkan e-books dari buku-buku yang berbahasa Indonesia. Sekarang ini yang kita lakukan adalah ketika literatur berbahasa Indonesia kemudian dipilih sesederhana mungkin 1-2 literatur kunci, kemudian itu diakses oleh mahasiswa atau di-scan beberapa bab yang memang relevan untuk bisa menjadi sumber pembelajaran. Ya, kalau buku-buku mungkin tinggal kita pilah mana yang buku-buku pokoknya, buku-buku utama. Tetap orang bisa diminta untuk pesan order online gitu ya, dikirim ke tempatnya, itu memungkinkan pertama. Atau dengan kita di STTB membantu scan, apalagi kalau yang diambil cuma satu chapter bagian itu kita bisa scan, kemudian kita kirim. Atau kita usahakan buku-buku elektronik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kita punya expo juga. Nah, salah satu yang mau saya tambahkan di sini adalah begitu itu sudah menjadi format elektronik, baik dari scan maupun dari e-book, keuntungannya adalah
Google Translate dalam bahasa Indonesia itu sudah luar biasa baiknya. Antara Inggris ke Indonesia itu luar biasa baik. Jadi kalau kita pakai buku fisik kan akan repot bagaimana Google Translate-nya. Tetapi begitu itu sudah dalam bentuk scan atau sudah dalam bentuk e-book, kita tinggal masukkan ke Google Translate, maka kita sudah dapat teks bahasa Indonesia, meskipun kita masih harus memilah beberapa. Dan itu menjadi, saya pikir itu menjadi keuntungan dibanding dengan misalnya buku-buku fisik. Jadi tetap ada keuntungan-keuntungan yang dihadirkan oleh itu. Tentang scanning mungkin nanti ada sedikit masalah dengan copyright, ya. Tetapi itu sesuatu yang bisa ditempuh, sesuatu yang bisa asal tidak seluruh buku gitu ya. Dan itu mungkin kadang begitu dari scan, kita udah nggak peduli bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tinggal baca, kalau bahasa Inggris tinggal dibuka di Google Doc, sudah dalam bentuk teks nantinya. Teksnya nanti, jadi kalau scan kan gambar, dibukanya pakai Google Doc. Itunya gambarnya dibuka pakai Google Doc. Google Doc akan membuat itu menjadi teks itu dimasukkan dalam Google Translate, sudah jadi. Jadi dengan menyediakan resources secara online, soft copy, itu buat teman-teman yang punya hambatan bahasa Inggris akan lebih tertolong justru dibandingkan buku fisik. Ya, jadi memang mahasiswa perlu kreatif lah ya. Sebenarnya kan begini-begini tuh sudah diajarin loh, benar nggak ya kan? Sudah diajarin. Jadi di kelas apa namanya tuh metode penelitian misalnya penulisan akademik itu diajarin gitu. Tinggal dilakukan lah gitu. Betul, ada jurus kepepet. Iya betul. Jangan, maksudnya karena mereka pengennya ready by Indonesia langsung gitu loh. Itu yang jadi problem. Dan belajarlah bahasa Inggris sekarang. Ya. Ya. Tapi dari SCTB sendiri sebetulnya sudah menyediakan fasilitas kayak tadi, jurnal Atlas, bisa akses EBSCO gitu. Terus ya. perpustakaan nasional juga banyak resources yang bisa kita pakai. Iya, banyak banget. Oke, kampus sendiri tetap berusaha terbaik untuk menolong para mahasiswanya. Iya. Kita siap juga kalau staf-staf nanti bisa membantu untuk scanning buku yang diperlukan. Jadi meskipun di sana tetap punya akses buku yang diperlukan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk segmen kita yang kedua tentang kemahasiswaan. Ya, jadi di masa transisi ini mungkin ada begitu banyak hal yang berubah tiba-tiba, tetapi pihak kampus tetap memastikan bahwa pembentukan spiritual, pembentukan karakter menjadi perhatian utama bagi para mahasiswa maupun nanti mungkin calon mahasiswa yang akan bergabung dengan STTB. Lalu juga kampus sudah menyediakan berbagai fasilitas. Kalau ada yang masih khawatir tinggal di kota masing-masing, pembelajaran jarak jauh, ada berbagai akses untuk bisa masuk ke e-book yang sudah disediakan oleh pihak STTB. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di segmen berikutnya.